SMK Citra Medika Sragen dilengkapi fasilitas lengkap dan modern yang relate dengan anak didik milenial. We are the dreamers, we make it happen, guess we believe it, look who we are. Selain mudah kerja dan bisa dapat beasiswa ke Jepang, lulusan bisa bisnis mandiri, mudah masuk PTN ataupun swasta. Sekolah asik dengan segudang prestasi dan menghasilkan lulusan produktif. SMK Citra Medika Sragen bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudrajat. Saya adalah pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Citra Medika Sragen. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022 dari LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 13 Januari 2023 di kelas 11 FKK 3 dengan tema iman kepada Rasul-Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan lanjutan untuk pembelajaran hari ini, mari kita pastikan kanan kiri kalian bersih. Coba bisa dilihat kanan kirinya ada yang kotor tidak? Di lacinya kalau ada plastik bisa diambil. Silakan masing-masing. Hati-hati, kain minum kalian bisa tumpah ya. Sudah? Mengawali pembelajaran hari ini ya, kalau semuanya sudah bersih, kanan kiri sudah bersih, tidak ada yang terkendala, tolong bajunya bisa dirapikan. Jangan ada baju yang disebut apa namanya isut ya. Pastikan kita ikutan berdoa mengawal kegiatan pada pagi hari ini dengan posisi rapi. Baik, semangat pagi. Pagi, Cipet bisa. Baik, alhamdulillah. Baik, kita akan mulai. Sebelum pembelajaran kita berdoa dahulu. Ketua kelas Mbak Yubin. Sebelum mengawali pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mengawali ya kegiatan lanjutan, pastikan Pak Derajat mau tanya nih, ada yang hari ini nggak masuk? Ini ya? Ini. Tadi ada Mbak Tasya tadi keluar ngapain tadi? Dia kemana tuh? Kamar mandi. Baik, siap. Nanti kita tunggu. Nanti jangan melanjutkan jam kita. Baik, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mbak Pipin, teman-teman, untuk apa namanya? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia yang kedua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua.
baca satu surah ya. Surah yang di situ setiap pagi seharusnya kita harus hafalkan. Ada 3 surat. An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Mari kita hafalkan salah satu dari 3 ini tadi. Kita baca pada Quran surah An-Nas bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah kita sudah membaca Quran surah An-Nas ya. Itu termasuk pada surah-surah yang berada di juz berapa? Juz 30. Oke, baik, luar biasa. Kita lanjutkan ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang masih di satu bab. Kemarin kita sudah menyinggung berkenaan mengenai satu, mengenal nama-nama nabda. Yang pertama adalah kita mengenal sifat wajib, kita mengenal jaiz, kita mengenal sifat mustahil. Nah, kemudian pertemuan kedua adalah perbedaan antara nabi dan rasul. Dan yang ketiga, pertemuan hari ini kita akan mengetahui beberapa dasar-dasar kenapa nabi dan rasul itu tadi ada dan berapa jumlahnya, gitu ya. Nah, di sini sebelum masuk ke sana, Pak Derajat mau tanya nih mengenai pembelajaran yang kemarin. Nah, kemarin Pak Derajat menyinggung berkenaan mengenai sifat wajib nabi dan rasul. Masih ingat? Masih ya, masih ya? Masih. Oke, baik. Saya mulai. Bagaimana kita kemarin sudah mempelajari berkenaan mengenai perbedaan nabi dan rasul dan sifat-sifat wajibnya. Nah, saya mau tahu nih sifat wajib dari nabi dan rasul itu yang sebagaimana kemarin Pak Derajat jelaskan. Oke, Mbak siapa ya? Mbak? Oke, Mbak Aisyah ya, nggak apa-apa. Silakan sebutkan apa itu, berapa jumlah sifat wajib nabi dan rasul. Ada berapa? Ada 4. Baik, ada 4. Singkat. Yang pertama, sidik, amanah, tablik, fatona. Fatona itu apa, Mbak? Fatona apa? Fatona cerdas. Terus amanah, dapat dipercaya. Sidik, benar. Amanah. Tablik menyampaikan. Oke, kayaknya masih ragu-ragu gitu. Ulangi lagi. Yang pertama apa? Sidik. 2, amanah. Ketiga, tablik. 4, fatona. Iya, ini sifat-sifat yang dimiliki oleh siapa? Nabi dan Rasulullah SAW. Baik, anak sekalian, di sini nanti kita akan bahas secara lebih jelasnya. Bisa dilihat di layar ya. Oke, baik. Saya mau tanya nih, sebelah kanan itu ada orang, kepalanya ada tikusnya yang bawa uang banyak. Itu disebut apa? Koruptor. Nah, sekarang coba kalian bisa menjelaskan ke saya, andaikan itu dihubungkan dengan sifat wajib itu yang agak janggal di mananya? Kalau koruptor, dari kita melihat dari 4 poin sifat wajib itu tadi, dia janggal di mananya? Amanah. Tidak amanah lah. Seorang rasul itu dia amanah. Kedua, kita akan melihat karakter yang sebelah kiri. Sudah lihat kiri? Nah, ini ada gambar dari depan itu dia senyum-senyum, tapi di belakang dia menggunakan senjata tajam. Itu namanya apa?
wajib rasul itu maksudnya gimana? Hah? Apa? Sidik. Ya. Kalau kita hubungkan dengan orang yang paling bawah ini apa? Yang satunya ini tadi pengen mencelakakan yang satunya ini tadi pengen melindungi dirinya sendiri. Ya, satunya ini yang ini bicaranya ini pohon tetap punya saya. Yang sini juga sama, ini pohon punya saya. Yang sini bengong karena dia nggak tahu ilmu. Satunya dileciki, yang satu yang dileciki, malah dileciki orang lain. Kalau seperti ini termasuk daripada sifat apa? Bodoh, betul. Sifat bodoh. Nah, sifat bodoh ini tadi berdampingan dengan sifat wajib rasul. Sifat rasul bodoh. Apa? Sifat wajib. Fatona. Apa itu? Cerdas. Baik, sampai di sini. Paham ya? Baik, anak sekalian, Pak Derajat mau ajak kalian, kita akan lihat video. Silahkan nanti kalian persiapkan ya dua kertas. Kemarin Pak Derajat minta untuk bawa 2 kertas warna hijau dan coklat. Silahkan bisa dibuka, ambil kertasnya. Sudah ya, semuanya bisa diangkat ya, diangkat kertasnya. Sudah, baik. Kalau sudah, letakkan dahulu. Silakan dalam kertas-kertas tersebut, silakan kalian tulis apa yang bisa kalian pahami. Satu, yang berikutnya adalah apa yang tidak kalian bisa pahami. Ya, sudah ya. Silakan bisa ditulis. Sudah. Baik, kita mulai. Silakan bisa dilihat di layar.
Sudah? Sudah. Kalau sudah paham, sekarang saya minta sebelum kita masuk ke situ, silahkan tulis apa yang kalian pahami yang ada di layar dan apa yang belum kalian pahami yang ada di layar. Mulai. Sudah semuanya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah, mari kita buat kelompok besar ya. Nanti kelompok ini tadi kita akan pecahkan bareng-bareng siapa yang belum paham dan siapa yang sudah paham ya. Dimana yang kita, bagaimana kita itu tadi mengetahui? Cara mengetahuinya adalah di kertas yang kalian sudah buat itu tadi. Baik, kita akan buat 2 kelompok yang mana nanti masing-masing kelompok ya terbagi jadi di situ ada 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2 gitu. Baik, kita berhitung dari hitungan 1, 2, 3 aja ya. Kita berhitung dari kelompok 1 sampai 3. 1, 2, 3. Hitung mulai. 2, 2, 2, 3. Oke, baik. 3. Sekarang kelompok 1, silakan posisinya di sebelah kanan saya. Silakan bisa berdiri, hati-hati. Kanan kiri kalian tersandung, terutama air minum kalian ya, silakan bisa berada di sebelah kanan. Kemudian kelompok 2 itu posisinya di sebelah kiri saya. Kelompok 3 posisinya di tengah, silakan. Masing-masing kelompok silakan kalian diskusikan hasil penemuan kalian, hasil pemahaman kalian kepada teman kalian mulai sekarang. Gunakan referensi ya, buku paket untuk panduan bantuan kalian ketika kalian mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang kalian pahami di layar itu tadi. Mulai sekarang. Ini ya, silakan dibuka. Nabi Rasul. Cari persiapan, cari dalil yang dalil itu tadi mempermudah bagi kalian. Sudah berdiskusi? Oke, alhamdulillah. Baik, kalau sudah berdiskusi, masing-masing kelompok silahkan dari kelompok 2 dahulu ya. Kelompok 2 silahkan bisa menyampaikan apa hasil penjelasan apa yang kalian pahami dan apa pertanyaan yang perlu disampaikan, ditanya kepada kelompok yang lain. Silahkan. Pertanyaan kelompok 3. Apa yang kalian ketahui tentang pengertian Nabi? Kelompok 3 silahkan bisa menjawab pengertian dari apa? Nabi. Apa sih Nabi itu? Ya, mulai. Nabi adalah manusia pilihan yang ditinggalkan derajatnya dengan diberikan wahyu dari wahyu tanpa ada kewajiban untuk menyampaikannya pada umat. Ya, baik. Luar biasa. Tepuk 1. Oke. Berikutnya, kelompok 3. Silakan bertanya di kelompok 2. Mulai. Pengertian Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi dan Rasul. Coba kelompok 3. Kelompok 2 bisa menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Mulai. Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu untuk
perbedaan Nabi dan Rasul kelihatan tidak? Kelihatan. Baik, silakan. Kelompok 1 bertanya ke kelompok 2. Silakan. Apa itu nabi atau rasul? Apa itu Nabi dan Rasul? Nabi itu dia mendapat wahyu untuk dirinya sendiri, dia menjelaskan. Kemudian rasul itu dia mendapat wahyu untuk dirinya sendiri. Kemudian wahyu itu juga diajarkan kepada kaumnya. Jadi juga Ya, baik. Nabi itu dia bertugas untuk mendapatkan wahyu atau melanjutkan sebuah estafet dakwah. Sedangkan Rasul ini adalah dia mendapatkan tugas baru. Seperti itu. Berikutnya, silakan pertanyaan kedua dari kelompok 2. Silakan. Kelompok 3 bisa menjelaskan sifat Nabi dan Rasul itu bagaimana? Ayo. Sifat Nabi dan Rasul ada 3. Ada 3? Ya, baik. Bisa disebutkan? Wajib, terus jaiz, mustahil. Baik, silakan. Bisa bertanya di kelompok 1. Yo. Pengertian Nabi dan Rasul. Apa itu pengertian Nabi dan Rasul? Kelompok 1. Contohnya bohong, ingkar janji, menyembunyikan sesuatu, bohong. Lalu sifat jaiz itu seperti manusia pada umumnya, yaitu merasa lapar, merasa haus, merasa lelah, merasa ngantuk. Ya, itu. Baik, terima kasih. Jadi, ada sifat jaiz, ada sifat mustahil. Sifat mustahil itu adalah sifat yang diingkari oleh Nabi dan Rasul. Masa sih seorang nabi itu ingkar janji? Masa sih seorang nabi itu tadi menyembunyikan? Ya, masa sih seorang nabi itu tadi bodoh? Ya, masa sih seorang nabi apa? Tidak amanah. Nah, ini tadi adalah karakter di mana di situ diingkari ada seorang nabi. Dan nabi pula memiliki yang namanya sifat jaiz. Sifat jaiz itu apa, anak-anak? Sifat yang ya sebagai manusia secara umum. Baik, semuanya tepuk tangan semuanya. Hari ini luar biasa. Tidak semuanya dari teman-teman ini tadi mungkin ada yang paham, ada yang tidak. Nah, dari yang paham bisa membantu yang belum paham. Yang sudah paham ya bisa menetralkan dari teman-temannya yang belum paham, sehingga kita bisa mengetahui pemahaman dari bab kita, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Baik, anak sekalian, silakan bisa dibuka gadgetnya. Ya, kita akan coba kalian bisa buka gadgetnya. Kita akan masuk ke Quizzer. Silakan bisa dibuka gadgetnya. Klik aja di Quizzer itu. Silakan bisa dibuka ya Quizzernya pada kode 95693. Sudah? Beri nama kalian dan persiapan. Yang sudah masuk Mbak Angelin, Mbak Tia, Mbak Tasya, Mbak Anindya, Mbak Alna, Mbak Amelia, Mbak Fadila, Mbak Putria, ya Mbak Nadila. Baik, 3. Bisa lihat gadget kalian, sistem bergerak. 3, 2, action. Mulai. Ya, let's go. Ya, pastikan dalam tempo kurang lebih 5 menit kalian harus bisa selesai sampai pos 10.
Sudah mulai bergerak, yuk. Ingat di sini ketika kalian salah 3 kali, kalian mundur dan kalian dihapus dari sistem. Oleh karena pastikan salah mundur, salah lagi mundur lagi, salah lagi mundur. Kamu mau maju salah lagi, action dieksekusi kalian. Oke, sudah masuk ya. Poin 70, 70, 100, 110. Ya, baik, langsung yuk. 3, 2, 1, selesai. Baik. Oke, baik. Kita akan lihat hasil daripada penilaian kalian ya. Waktu udah habis, mari kita lihat. Iya, tepuk tangan Mbak Anindya. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Mbak Anindya, poin 1. Nomor 2 adalah Mbak Nadia. Dan nomor 3 adalah Mbak Reina. Nah, besok anak-anak sekalian, pastikan besok lagi kalian ketika tak kasih beberapa kuis seperti ini, kalian belajar lagi dengan bab yang berbeda. Begitu? Terima kasih, kalian luar biasa ya. Sportivitas kalian hari ini ya, perjuangan kalian hari ini dari kalian mempelajari mengenai bab kita tadi pagi sampai sekarang ya, membuahkan sebuah hasil ya. Kesimpulan pada pertemuan untuk bab iman kepada Nabi dan Rasul, yang pertama sifat wajib, sifat-sifat dari Rasul, sifat Nabi dan Rasul ada berapa tadi? Ada 3. Oke, yang pertama adalah sifat apa? Wajib. Yang kedua adalah sifat mustahil. Yang ketiga ada jaiz. Ya, baik. Sifat wajib, mustahil, jaiz. Nah, di dalam Al-Qur'an tidak ada yang di mana di situ terdapat di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa penjelasan jumlah nabi dan rasul yang ada dalam Al-Qur'an ada berapa? 25. Kalau dalam Al-Hadis jumlah nabi ada berapa? 124.000. Sedangkan rasul ada berapa? 315. Luar biasa, kalian sudah paham ya? Begitu, terima kasih. Silakan kalian kembalikan ke posisi kalian tadi, mulai dari sekarang. Silakan. Ya, baik. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini Pak Direktur cukupkan sebelum saya akhiri ya. Jangan lupa dari pembelajaran kita hari ini mengenai sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil, ini adalah suatu perbuatan yang dimana tidak hanya di masa Rasul, di masa kita ini ada. Untuk itu jauhilah dari 4 perkara sifat mustahil ya, dimana di situ perkara yang pertama apa? Sifat mustahil tadi apa? Khianat, balada, terus apa? Kitman, terus kizib. Ini perilaku yang dimana di situ ada bodoh, ada pengkhianat atau tidak bisa ini tadi ya pengkhianat ya. Kemudian di situ ada tidak menyampaikan atau menyembunyikan. Yang keempat adalah bohong ya, bohong. Nah, di sini adalah perilaku yang kita jauhi. Untuk itu 4 perkara ini kan kita harus waspada. Tapi kita boleh di 4 perkara yang lainnya. Apa itu 4 perkara yang lainnya? Sifat wajib, Rasul dan Nabi dan Rasul. Apa yang pertama? Sidik, tablik, sidik. Sidik ini tadi benar. Maka berkatalah benar di keseharian kalian. Amanah dapat dipercaya. Ketika kalian dikasih sebuah amanah, Mbak, tolong ini bawakan ini, Mbak, jagakan ini, jagalah. Kemudian fatona apa? Cerdas. Kecerdasan kalian yang memberikan Allah Azza wa Jalla. Maka gunakan kecerdasan kalian bukan untuk apa? Perkara batil, tapi gunakanlah pada yang hak. Dan yang keempat adalah ya, tablik. Kalau kalian diperintahkan tahu itu ilmunya, sampaikan. Ya, kalau kalian tahu ilmunya, tahu hukumnya, sampaikan. Karena apa? Setiap kalian ini adalah seorang pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari hasil apa yang kalian pahami, apa yang kalian ketahui. Kalau kalian tahu ilmu, maka sampaikan ilmu.
Ya, kalau kalian tahu hukum, sampaikanlah hukum. Untuk itu, ketika kita itu nanti sudah meninggal dunia, maka ilmu-ilmu tadi akan mengalir sampai siapa orang yang kalian ajari. Sampai di sini sudah paham anak? Sudah. Mari sebelum kita akhiri kegiatan pada siang hari ini ya, kita tutup dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jangan lupa nanti ada PR di buku paket, silakan bisa dibuka pada halaman 134 ya. 134 di situ ada beberapa tugas, silakan bisa dikerjakan di rumah. Minggu depan kita akan bahas tugas tersebut. Baik, hati-hati di jalan. Salam buat keluarga. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, silakan bisa keluar. Selesai.